Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 35. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Su Sue jelas tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan, tetapi ketika dia melihat kekuatan Yin dan Yang di telapak tangan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya karena kepribadiannya yang dingin. Bagaimana Xiao Yan bisa memiliki dua kekuatan seperti itu? Sebuah pertanyaan muncul di hati Su Sueying. Meskipun Xiao Yan memiliki kekuatan untuk memecahkan hati Yin dan Yang, Su Sueying tidak mudah untuk berbicara, apalagi mempermainkannya secara langsung. Dia hanya memperlakukan Xiao Yan seperti itu, sungguh. Ketika melihat kekuatan yang murni di telapak tangan Xiao Yan terbang ke arahnya, mata Su Sueying berkilat dengan sedikit keraguan. Dia memperlakukannya seperti ini, mengapa dia? Namun, Su Sueying bukanlah orang yang bertele-tele, dia mengulurkan tangan gioknya untuk mengambil alih kekuatan. Begitu kelompok cahaya itu masuk ke tangan, tiba-tiba terdengar suara raungan naga. Jelas, kekuatan yang murni telah terurai oleh ramuan obat kelas 7 Yin Yang Xuan Long Pill, tetapi Su Sueying tidak tahu banyak. Sejauh yang dia ketahui, itu masih tidak menimbulkan ancaman, jadi tangan giok itu sedikit terangkat, dan api biru menyelimuti kelompok cahaya itu. Su Sueying merasakan kekuatan yang murni di depannya, dan takut mengulangi kesalahan yang sama yang baru saja dibuatnya, jadi King Lian perlahan bertumpu pada kaki gioknya, dan api biru langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, tampaknya bermaksud untuk menyerap kekuatan perpaduan keduanya. Xiao Yan juga melihat perilaku Su Sueying, jadi dia merasa lega dan duduk bersila. Karena dia mulai menyerapnya, dia tidak bisa jatuh. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apa hubungan leluhur keluarga Xiao dengan Su Sueying dan yang lainnya di benua Dodi, namun melanjutkan bahwa keluarga Su Sueying adalah pelindung keluarga Xiao mereka tentu tidak akan menghindar jika mereka bisa membantu. Xiao Yan melihat Su Sueying tidak bergeming, Raja Naga Emas mengangguk dan berkata, "Jika kamu sudah siap, masukkan ke dalam tubuhmu dan sempurnakan." Hah? Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan menatap kekuatan Yin murni yang terurai dari pil Yin Yang Xuan Long, yang perlahan bergerak seperti kekuatan hidup di telapak tangannya, kekuatan isap untuk langsung menyedot kelompok cahaya ke dalam mulut. Ledakan. Kelompok cahaya memasuki tubuh, hampir seketika, emosi yang keras dan hampir keras menyebar dari hati Xiao Yan, dan matanya juga menjadi merah darah dalam sekejap. Sialan. Kelompok cahaya Yin murni dari pil Yin Yang Xuan Long ini benar-benar menyatu dengan napas kadal naga haus darah. Xiao Yan juga menggertakkan giginya. Kekuatan Yin dan Yang diperoleh dari pil Yin Yang Xuan Long memang lebih rendah daripada Yin dan Yang dari langit dan bumi, dan masih sedikit lebih rendah jika dibandingkan, tetapi ini adalah satu-satunya cara saat ini. Raja Naga Emas juga melihat ke arah Xiao Yan dan berkata, tidak ada orang lain yang dapat membantunya dalam proses ini, dia hanya dapat melewatinya sendiri. Itu adalah energi naga yang sangat mengerikan. Mata Xiao Yan berwarna merah darah, tetapi dia jelas masih punya akal sehat. Dia mengatupkan giginya dan tersedak kalimat. Seketika, pikirannya bergerak, dan ada aliran batu di tubuhnya. Kekuatan api putih susu, dan kemudian seperti air pasang, membungkus cahaya Yin murni yang mengalir ke dalam tubuh. Wow, api putih susu itu meraung ke atas, menyapu cahaya Yin yang murni bagai air laut, mencoba menghanyutkan semua kekerasan di hadapan energi naga yang terkandung di dalamnya. Cici. Api putih susu itu bersentuhan dengan kelompok cahaya Yin murni, dan semburan kabut putih segera meletus, dan energi dendam pun menguap dalam sekejap, tetapi energi naga yang ganas dalam kelompok cahaya Yin murni tetap tidak berkurang. Ini sungguh rumit. Melihat kelompok cahaya Yin murni begitu keras kepala, alis Xiao Yan juga berkerut. Seketika, pikirannya mendesak api putih susu satu demi satu untuk menyerbu ke arah kelompok cahaya Yin murni. Setiap benturan akan membuat ki pertempuran di tubuh bersentuhan dengan kelompok cahaya Yin murni, dan akan mencair dengan cepat seperti sisa salju lava, tetapi untungnya, posturnya cukup memadai, satu demi satu, terus-menerus. Menghadapi pemurnian api putih susu yang gila-gilaan, kelompok cahaya Yin murni akhirnya menunjukkan beberapa fluktuasi, dan energi naga halus yang terkandung di dalamnya menjadi lebih ganas di bawah restu kadal naga yang haus darah. Ketika api putih susu Xiaoyi menghilang gelombang demi gelombang, ia diam-diam melemah. Meskipun kecepatan ini sangat lambat, setidaknya itu memberi Xiao Yan harapan. Namun,
Tepat ketika Xiaoyan sangat gembira, dia tidak menyadari bahwa kekerasan yang tersapu dari awan cahaya murni perlahan menyebar di tubuhnya, dan pada saat tertentu, hatinya berangsur-angsur bangkit. Ketika dia merasa sedikit kesal, dia tiba-tiba menemukan bahwa tirani sebenarnya mengikis kewarasannya. Energi naga dari benda mati belaka, apakah aku masih takut kau tidak akan berhasil? Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah ketika menyadari situasi ini, tetapi dia tidak terlalu panik. Bagaimanapun, itu hanyalah benda mati, dan tidak ada gunanya. Pikiran Xiaoyan berubah, dan kekuatan jiwa yang besar itu juga memancarkan kilau aneh saat ini. Kilau itu menembus ke bawah dan menyebar liar di dalam dan luar tubuh Xiaoyan. Kilauan semacam ini dipadatkan oleh jiwa Xiaoyan untuk menghilangkan jejak tirani yang terurai dari Pil Yin Yang Xuanlong dan mencoba mengendalikan dirinya. Betapapun mendominasinya roh naga dan jiwa nagamu, kau tetaplah makhluk tak bertuan. Aku tahu seberapa lama kau bisa bertahan. Melindungi hatinya, pikiran Xiaoyan bergerak, dan api putih susu lainnya menyembur keluar dari nasi di tubuhnya. Kali ini di luar awan cahaya murni, sebenarnya ada kilatan guntur yang halus. Cici, dendam putih susu yang memancarkan lengkungan petir kembali menyapu kelompok cahaya yin murni, tetapi kali ini, ada beberapa perubahan yang mengejutkan Xiaoyan. Penggabungan hebat antara dekomposisi dan kadal naga haus darah, seperti bertemu musuh bebuyutan, menghilang lebih dari beberapa kali lebih cepat. Dulu, ketika aku mengumpulkan 9 guntur emas mendalam, tubuhku masih menyimpan sebagian kekuatannya. Tanpa diduga, kekuatan guntur ini sama kuatnya dengan kekuatannya, tetapi itu adalah musuh terbaik dari emosi negatif ini. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan juga sangat gembira. Dengan cara ini, kecepatan pemurnian dapat ditingkatkan secara signifikan. Memikirkan hal ini, doki primordial dalam tubuh juga bergetar cepat, dan gelombang api putih susu dengan lengkungan guntur mengalir keluar, seperti sungai, terus-menerus membasahi awan cahaya murni. Dan dengan pencucian yang begitu kuat, kelompok cahaya yin murni yang awalnya tampak rusak, sebenarnya mulai menjadi sedikit murni, dan aura kekerasan di dalamnya dengan cepat melemah. Pemurnian, di bawah dua efek ajaib api dan guntur, berjalan lancar di luar ekspektasi Xiaoyan. Tetapi di sekitar ini, Xiaoyan juga secara bertahap merasa bahwa sebagian ki pertempuran di tubuhnya akan segera habis. Ketika dia hendak menelan pil obat untuk mendukung pemurnian, energi yin murni di tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit, dan samar-samar, jejak fluoresensi terpancar darinya. Melihat kilau hangat yang terpancar dari kelompok cahaya yin murni, Xiaoyan tertegun sejenak, lalu kegembiraan yang tak terkendali melonjak dalam hatinya, dan akhirnya ia benar-benar menempatkan kelompok cahaya yin murni dalam misteri yin dan yang. Tirani perpaduan pil naga dan kadal naga haus darah telah disempurnakan. Langkah berikutnya adalah melahap. Di dalam aula utama, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dengan kegembiraan melonjak di matanya. Kesuksesan, Raja Naga Emas, yang selama ini mengikuti Xiaoyan, tercengang saat melihatnya seperti ini, lalu tertawa kecil. Jejak energi naga dari pil naga mendalam yin yang tadi menyatu dengan esensi darah kadal naga yang haus darah. Sepertinya aura kekerasan di dalamnya telah disempurnakan dan dimurnikan. Xiaoyan juga memimpin. Proses pemurnian ini tampaknya tidak sesulit yang dibayangkannya. Sepertinya itu efek dari api dan guntur yang berbeda. Mata Raja Naga Emas menunjukkan ekspresi merenung. Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, dia juga tidak menyangka bahwa kekuatan dahsyat yang terkandung dalam api dan guntur, untuk kekuatan semacam ini. Memiliki emosi negatif memiliki efek pengekangan yang begitu kuat. Awalnya, menurut harapannya, Xiaoyan ingin memperbaiki kekerasan dalam kelompok Yingguang murni yang digabungkan, dan itu akan memakan waktu setidaknya beberapa hari kerja keras. Namun, proses di depannya dipersingkat 10 kali lipat. Xiaoyan juga mengangguk sedikit. Dia telah merasakannya selama proses pemurnian. Efek Jiu Xuan Jinlei pada emosi yang keras terlalu kuat. Sangat mudah. Sekarang grup Yingguang murni telah disempurnakan, langkah fusi berikutnya dapat dilakukan. Itu adalah perpaduan yin dan yang agak rendah, aku tidak tahu seberapa jauh jangkauannya. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Yang disebut hati yin dan yang adalah darah kental dari seluruh kehidupan orang yang kuat, dan hanya kalah dengan harta yang kuat seperti esensi dan darah. Dan efek terbesar dari yin dan yang adalah membantu orang menerobos kemacetan saat ini. Xiaoyan juga jelas bahwa sekarang adalah langkah terakhir untuk melahap hati yin dan yang ini, sehingga ki pertempuran dalam tubuh dan hati yin dan yang dicampur untuk membentuk pemahaman diam-diam, dan kemudian kekuatan hati yin dan yang akan digabungkan. Seberapa jauh hati yin dan yang terkondensasi dapat dicapai? Memikirkan hal ini, Xiaoyan juga memiliki beberapa harapan dan menutup matanya lagi. Pada saat ini, di dalam tubuhnya,
ada dua kelompok cahaya hitam dan satu putih yang memancarkan kekuatan hangat dan lembab yang tertanam dalam tubuhnya yang menggeliat perlahan, seolah-olah ada kehidupan. Energi yin murni yang diurai oleh pil yin yang Xuanlong tidak lagi mampu menahan kendali Xiao Yan. Oleh karena itu, ia hanya punya satu pikiran, dan kelompok cahaya hati yin yang hitam yang telah ditekan melayang keluar. Orang-orang bertemu dengan sengit, ledakan, dentuman. Energi yin murni dalam pil yin yang Xuanlong dan energi yang murni dari hati yin yang hitam baru saja bertemu, seolah-olah mereka memiliki ketertarikan yang kuat satu sama lain, mereka menyatu. Pada kelompok terang, ada hitam di dalam putih, dan putih di dalam hitam. Setelah itu, seluruh kelompok cahaya melayang keluar dari nasi, berubah menjadi darah merah yang tak terhitung jumlahnya, dan menyapu semua pembuluh darah di tubuh Xiao Yan. Cici, kekuatan murni menutupi pembuluh darah, kemudian jejak infiltrasi masuk, dan dalam sekejap menyatu dengan darah di dalamnya. Berderak, pada saat kedua aliran darah itu bertemu, Xiao Yan jelas merasakan bahwa tubuhnya, seolah-olah telah disuntik dengan zat penguat, tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan di bawah kulitnya. Kekuatan yang sangat mengharukan dan mengerikan itu mengalir deras seperti naga bertanduk, mencoba untuk keluar dari tubuh, melampiaskan kekuatan penghancur yang mengerikan. Pada saat ini, mata Xiao Yan juga memiliki jejak darah merah, dan mata merah darah itu masih dipenuhi dengan ketenangan. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba berdiri tegak di permukaan tubuhnya, dan garis-garis kemilau putih susu muncul dari tubuh Xiao Yi di bahunya. Dari kejauhan, itu tampak seperti asura berdarah besi yang merangkak keluar dari neraka, memancarkan kekuatan yang ganas. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Xiao Yan merasakan bahwa kekuatan besar yin dan yang perlahan-lahan melembabkan seluruh tubuh, dan kemudian kekuatan dalam tubuh juga meroket pada saat ini. Puncak jangka menengah Samsung Dodi. Almarhum Samsung Dodi. Puncak Samsung Dodi akhir-akhir ini. Puncak sejati Samsung Dodi. Hanya selangkah lagi dari Do Emperor bintang 4 itu. Merasakan energi murni yang melonjak gila-gilaan di tubuhnya dan kekuatan yang melonjak saat ini, senyum gembira muncul di wajah Xiao Yan. Dia bisa merasakan bahwa sekarang, dengan tubuh ini saja, dia mungkin bisa bersaing dengan para ahli Do Emperor bintang 4. Jika dia menggunakan api dan keterampilan bertarung yang berbeda, bahkan jika dia menghadapi para ahli tahap awal Do Emperor bintang 4, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk bertarung langsung. Ya, kekuatan puncak Do di bintang 3, jika kombinasi yin dan yang sebenarnya jelas akan menembus bintang 4. Raja Naga Emas juga tertawa. Ledakan, sialan, kok bisa ada kekuatan sebesar itu? Xiao Yan juga tidak menyangka bahwa energi yang terkandung dalam hati yin dan yang dipadatkan oleh pembangkit tenaga Do di bintang 7 itu begitu mengerikan, karena kualitas fisiknya tidak mampu mendukungnya. Sialan, tubuh tidak dapat menyerap kekuatan sekuat itu akan meledak. Xiao Yan juga merasa ada yang salah setelah hati yin dan yang menyatu. Jika penyerapan ini terus berlanjut, tubuh Xiao Yan pasti akan meledak. Meskipun Dodi tidak takut dengan kehancuran tubuh, masalah besarnya adalah membuat tubuh baru, tetapi dengan cara ini, jiwa juga akan rusak. Jika jiwa terluka, maka sumbernya akan terluka. Tepat ketika Xiao Yan mati-matian menekan kekuatan yang hendak meluap dalam tubuhnya, Xiao Yi yang berada di pundaknya mengoceh. Serahkan kelebihan energi itu kepadaku, kata Xiao Yi. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga sedikit terkejut. Tetapi tidak ada cara lain saat ini, jadi dia harus mengendalikan energi besar yang keluar dari tubuhnya. Energi hitam dan putih yang besar mengalir keluar dari tubuh Xiao Yan dengan gila-gilaan, dan tepat saat energi itu muncul di tubuh Xiao Yan, energi itu diserap oleh Xiao Yi dalam mulut yang besar. Bagi Xiao Yi, itu tampak seperti jantung yin yang paling murni. Energi adalah suplemen terbaik. Tubuh Xiao Yi yang putih susu seperti bayi memiliki aura hitam dan putih kecil yang mengalir. Setelah jejak energi terakhir di tubuhnya diserap oleh Xiao Yi, Xiao Yan juga menjadi tenang, mengerutkan kening dan menatap Xiao Yi dengan cemas, apakah akan terjadi sesuatu yang salah setelah menyerap sejumlah besar energi tersebut. Setelah mengamatinya beberapa saat, dia mengetahui energi mana yang sedang disesuaikan Xiao Yi, lalu dia mengamati tubuhnya dengan saksama. Xiao Yan menendangnya. Seketika, tangga batu di belakangnya langsung hancur menjadi debu oleh tendangannya. Seketika, serangkaian pukulan dilepaskan. Tiba-tiba, di aula, udara meledak, dan ada garis-garis tak terlihat. Meriam udara terbentuk di bawah kepalan tangan Xiao Yan, dan meraung di dinding batu di sekitarnya, membuat ledakan raungan. Ledakan, Xiao Yan meninju keluar, dan pintu perunggu yang menghalangi jalan masuk lubang itu tidak terbuka seperti tahu, melainkan normal, dan pintu batu pelindung Kaisar Do Bintang 7 bukanlah pintu biasa.
Sosoknya berkelebat, membiarkan jejak samar sinar matahari menyinari tubuhnya. Kemudian, dengan rasa gembira yang amat dalam di hatinya, dia akhirnya tak kuasa menahan diri untuk tidak menengadah ke langit dan melolong bagai gelombang suara, menghantam beberapa batu di dekatnya. Retakan-retakan kecil pun bermunculan di semua tempat. Dia menoleh dan menatap kelompok cahaya cian milik Su Suiying, sepertinya dia masih menelannya, lalu dia berbalik menatap Xiao Yi. Tuan, ada apa dengan Xiao Yi? Xiao Yan menoleh untuk melihat Xiao Yi yang mengantuk dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan kaget. Raja Naga Emas juga menatap Xiao Yi seolah sedang memikirkan sesuatu. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Xiao Yi tidak hanya sangat membantu dalam pertempurannya sendiri, tetapi juga rekan dekat yang tidak terpisahkan. Energi berlebih apa yang ditelan oleh Xiao Yi tadi, dan ini terjadi. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yi, Xiao Yan juga. Apakah ini promosi legendaris? Raja Naga Emas memandang Xiao Yi sejenak lalu bergumam pada dirinya sendiri. Promosi. Xiao Yan juga bertanya dengan bingung. Saya sebutkan sebelumnya bahwa peri api adalah keajaiban surga dan bumi. Mereka telah mengandung energi yang sangat kuat sejak mereka lahir, dan peri api dibagi menjadi 5 tahap, masa bayi, masa pertumbuhan, dan masa dewasa. Waktu puncak, dikatakan bahwa setiap promosi Fire Elf membutuhkan sejumlah besar energi sebagai punggungnya, dan setelah setiap promosi, kekuatannya akan mengalami perubahan kualitatif. Promosi terakhir ke peringkat kedua dan bahkan rumor akan mengarah pada malapetaka, yang secara tak terduga benar. Namun, promosi peri api agak istimewa. Setelah menelan kekuatan sekuat itu, pasti ada proses penyerapan dan transformasi perlahan-lahan. Raja Naga Emas juga melihat peningkatan energi di tubuh Xiao Yi dan berkata. Xiao Yan juga terkejut. Dia tahu bahwa bahkan jika binatang buas dipromosikan, binatang buas yang umumnya kuat akan mampu melampaui kesengsaraan dan menerobos alam saat ini untuk mencapai alam yang lebih kuat. Saya belum pernah mendengar situasi seperti Xiao Yi. Tidur dan bertransformasi. Meski terkejut, Xiao Yan tidak bertanya terlalu banyak, dan ingin berjalan mendekat dan memeluk Xiao Yi. Peri api biasa dapat berbicara bahasa manusia dan memiliki kecerdasan yang sama dengan manusia bahkan saat mereka masih bayi, tapi menurutku apa yang salah dengan peri api ini? Sepertinya kebijaksanaannya telah hilang. Raja Naga Emas juga menemukan sesuatu. Seketika, dia membentuk segel dengan punggung tangannya, dan bola cahaya memori muncul di depan mata Xiao Yan. Xiao Yan juga menatap kelompok cahaya di depannya, seolah-olah dia telah kembali ke ruang api iblis tempat Xiao Yi ditundukkan. Jinglian Yao Sheng, bagaimana aku ingin tumbuh dewasa adalah urusanku sendiri, kendalimu terlalu besar. Cahaya di sekitar teratai iblis mekar sedikit, dan deru api iblis Jinglian juga keluar darinya. Aku hanya tidak ingin kau berakhir dengan penghancuran diri. Aku membuatmu terlihat seperti ini, lalu biarkan aku mengakhiri semuanya pada akhirnya. Hantu itu menatap teratai iblis, dan jejak tangannya berubah, hanya untuk melihat dua sisi yang menyelimuti dunia. Formasi itu tiba-tiba menyapu ke atas dan ke bawah, dan tirai api besar melesat keluar dari tengah formasi, dan kemudian membentuk penjara api gila 4 sisi secepat kilat, menghalangi teratai iblis masuk. Kebijaksanaan dan kenangan yang kuberikan padamu, setelah aku mengambilnya kembali, kamu akan kembali memiliki kemurnian seperti saat pertama kali aku menemukanmu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ketika batas waktuku semakin dekat, aku berpikir untuk menghapus ingatanmu, tetapi aku tidak bisa melakukannya, jadi aku menyegelmu. Memikirkanmu dapat menyelesaikan kekerasan dan pembunuhan di hatiku, tetapi sekarang tampaknya segel selama ribuan tahun telah membuatku sulit melakukannya. Kebencianmu bahkan lebih kuat, karena memang begitu. Jinglian Yao Sheng menatap Jinglian Yao Huo yang berjuang dengan panik, mendesah, dan jejak tangannya berubah, hanya untuk melihat bahwa formasi besar yang mencakup puluhan ribu kaki dalam radius benar-benar mulai bergerak dari luar. Bagian dalamnya mulai runtuh, tetapi saat pinggiran luar formasi besar itu runtuh, pilar api yang menghalangi api iblis Jinglian menjadi semakin kokoh. Ledakan, dentuman, memperbaiki formasi kuno, mengupasnya. Telapak tangan ilusi Jinglian dimensage melambai pelan, dan di tirai api, ada garis-garis api yang padat dalam ledakan dahsyat itu. Garis-garis api ini membentuk jaring api, tercetak dalam di kedalaman lotus iblis, dan kemudian jaring api itu perlahan-lahan ditarik ke atas, dan jejak kabut berwarna darah perlahan-lahan dipaksa menjauh dari tubuh lotus iblis. Bang bang bang. Pada saat ini, kelompok cahaya itu hancur, dan Raja Naga Emas juga tahu sesuatu. Keajaiban dunia, seperti peri api, murni dengan kemurnian tuannya, dan gelap. Karena tubuh utama pendahulu roh api telah kehilangan aura kekerasannya, mari kita mulai mengolahnya lagi. Kali ini,
kita tidak bisa membiarkan keajaiban dunia ini tersesat. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Xiaoyan mendengarnya dan tahu bahwa kekuatan peri api itu kuat, tetapi jika mereka salah jalan, mereka akan lepas kendali. Segera dia mengangguk, lalu berjalan menuju Xiao Yi. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika melihat Xiao Yi, yang energinya semakin kuat di tubuhnya. Awalnya, kamu memiliki nasi di tubuhmu yang dapat menampung roh api, tetapi sekarang nasi itu perlu ditingkatkan, dan kamu perlu menemukan tempat yang tenang dengan kekuatan api. Promosi peri api akan membuka kecerdasan yang tidak lebih lemah dari manusia, dan promosi ini juga merupakan proses yang lambat untuknya, berkisar antara bulan hingga tahun. Raja Naga Emas menatap peri api. Dengan penampilan yang mengantuk, tempat yang paling tenang, Xiaoyan juga terkejut. Dia baru saja tiba di benua Dodi, dan mereka tidak saling mengenal. Di mana dia bisa menemukan tempat yang tenang bagi Xiao Yi untuk maju dan berubah secara perlahan, dan bahkan jika dia menemukan Xiao Yi, yang juga tidak mengkhawatirkan Xiao Yi. Hehe, kalau begitu, tubuhmu memiliki kekuatan api yang kuat, itu adalah tempat terbaik. Raja Naga Emas jelas melihat kekhawatiran Xiaoyan. Tetapi nasi milikmu tidak cukup untuk menampung para peri api saat ini. Kau perlu membuka ruang lain di tubuhmu agar para peri api bisa tidur dan bertransformasi. Sen menutup matanya. Gunakan semangat juang dan kekuatan jiwamu untuk berkumpul di nasi. Kata-kata Raja Naga Emas juga perlahan muncul di benak Xiaoyan. Deng, deng, deng. Serangkaian suara teredam rendah terdengar, dan dengan upaya dendam putih susu Xiaoyan dan kekuatan jiwa tak kasat mata yang besar, dia akhirnya berhasil membuka ruang bagi roh api. Kau bisa maju dengan tenang. Xiaoyan memegang Xiao Yi dengan kedua tangannya, seperti saudara terdekatnya. Xiao Yi juga berusaha sekuat tenaga untuk membuka matanya dan menatap Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, tatapan matanya yang murni bak bayi tiba-tiba melonjak, dan tanpa ragu, berubah menjadi bola cahaya dan bergerak menuju tubuh Xiaoyan. Dan pergi. Xiaoyan juga merasakan bahwa di ruang batin yang baru saja ia buka, Xiao Yi ada di dalamnya dan mulai bertransformasi perlahan. Tunggu saja pelan-pelan. Raja Naga Emas juga berkata setelah melihat Xiaoyan menyelesaikan rangkaian hal ini. Xiaoyan merasakan tubuhnya. Hal yang dikhawatirkannya karena Xiao Yi dipromosikan dan tidak dapat menggunakan kekuatan api aneh itu tidak terjadi. Bagaimanapun, Xiao Yi adalah roh api setelah penggabungan api aneh itu, dan api aneh itu adalah sumber api aneh yang ditelan Xiaoyan. Keduanya tidak bertentangan, jadi tidak muncul ledakan, dentuman, dentuman. Setelah masalah itu harus diselesaikan, sosok yang terbungkus api biru tidak jauh dari Xiaoyan juga hancur dengan tenang, memperlihatkan teratai hijau. Di panggung teratai hijau, Su Suiying berdiri perlahan di antara mereka. Xiaoyan merasakan aura yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Apakah ditelan? Su Suiying juga membuka mulutnya sedikit, dia tidak pernah menyangka kecepatan Xiaoyan begitu cepat. Ya, Xiaoyan juga menjawab. Su Suiying juga berkata dengan sedikit kerutan di matanya. Langkah selanjutnya adalah harta karun terbesar dari reruntuhan ini. Esensi darah dari pusat kekuatan puncak Kaisar Do Bintang 7. Tepat setelah kata-kata Su Suiying selesai diucapkan, Xiaoyan juga menatap Su Suiying dan kerangka di atas tahta dengan mata menyipit. Ledakan, dentuman, dentuman. Su Suiying mengangkat tangan gioknya sedikit, dan api biru menyerang kerangka tahta. Bahkan jika kekuatan api suci biru yang mengerikan membakar seluruh kerangka tahta, kerangka itu akan tetap tidak bergerak. Hanya sebuah batu sandungan, hancurkan. Ketika Su Suiying melihat ini, seberkas cahaya tiba-tiba menyambar cincin giok itu, lalu sebuah botol giok yang indah muncul di tangannya. Di dalam botol giok itu, setetes cairan tak dikenal berdetak perlahan, dan kemudian, bersama minuman ringan Su Suiying, botol giok itu pecah, dan cairan di dalamnya terbang menuju kerangka tahta. Wanita ini benar-benar cerdas, tapi kini ada tontonan bagus yang bisa ditonton. Namun, tepat saat suara Raja Naga Emas jatuh, suara yang sedikit ceria tiba-tiba terdengar di aula batu yang kosong, yang mengejutkan Xiaoyan dan Su Suiying, dan buru-buru mengalihkan pandangan mereka, hanya untuk melihat sarkofagus. Di atas singgasana kerikil, sedikit cahaya merah melayang, dan akhirnya berubah menjadi sosok ilusi, sambil tersenyum menatap Xiaoyan dan keduanya. Seluruh tubuh cahaya dan bayangan itu hanyalah ilusi, jelas tidak nyata, dan cahaya serta bayangan ini terlihat seperti orang setengah baya, sangat muda, dengan wajah mulus dan temperamen yang anggun. Apakah itu muncul? Melihat orang yang tiba-tiba muncul ini, Su Suiying sedikit mengernyit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan jejak keanehan di tubuhnya tadi dan berkata dengan suara yang dalam dan marah.
Hehe, kamu wanita yang garang. Kamu menghancurkan kerangka kekasihku dan sarkofagus hingga berkeping-keping, dan kamu punya pendapat tentangku. Pria elegan yang baru saja muncul itu menoleh dan melirik peti mati di bawah singgasana dan tidak bisa menahan senyum dan berkata. Mendengar ini, ekspresi Xiaoyan dan Su Suiying berubah, apakah ini penguasa makam? Hehe, jangan gugup, memang benar aku sudah mati. Ini hanya sisa jiwa yang tersisa, dan masih tersegel di dalam kerangka. Jika kau tidak menggunakan kekuatanmu untuk beresonansi, aku tidak bisa muncul. Pria elegan itu tersenyum. Tidak tahu malu, karena kamu senior, kamu malah menggunakan cara-cara yang tercela. Su Suiying menggertakkan gigi peraknya, dan ada kemarahan dalam suaranya yang jelas. Jelas ada jejak permusuhan terhadap masalah yin dan yang tadi. Masalah pria dan wanita sejalan dengan teori yin dan yang langit dan bumi. Jadi, mengapa tidak tahu malu untuk mengatakan bahwa selama keduanya saling mencintai dan saling melengkapi dalam kultivasi, bukankah itu lebih baik? Kata pria yang anggun itu. Omong kosong, kata Su Suiying. Namun, menurutku kekuatan yin dan yang dalam tubuhmu sedikit tidak seimbang, dan ini menyia-nyiakan keberuntungan yang telah kuberikan padamu. Pria elegan itu tersenyum perlahan. Dengan kekuatan pria elegan itu, wajar saja jika pada pandangan pertama terlihat ada yang salah pada tubuh kedua orang itu. Anak muda, melihat kekuatan api dan jiwa, kau seharusnya menjadi seorang alkemis dengan pangkat tinggi, kan? Tidak heran kau bisa menghancurkan jalan buntuku. Hati yin dan yang awalnya untuk kecantikan orang dewasa. Kau sangat baik. Pria elegan itu juga menatap Xiaoyan dengan saksama. Bahkan jika dia ditatap oleh jejak jiwa yang tersisa, Xiaoyan tidak bisa menahan gemetar. Kekuatan puncak dari Seven Star Dodi memang pantas. Ketika Su Suiying mendengar bahwa pria elegan di depannya menatap Xiaoyan seperti ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Xiaoyan lagi. Seorang alkemis yang bisa disebut apoteker tingkat tinggi oleh puncak Kaisar Do Bintang 7 pasti sangat kuat. Tapi tak apa, karena ini warisanku, sudah sewajarnya ini takdir. Awalnya, aula ini hanya tempat untuk menyimpan hati yin dan yang. Karena hati yin dan yang telah diambil, tempat ini tidak berguna. Ayo ikut aku, kalian berdua. Pergi ke ruang utama yang sebenarnya. Pria elegan itu melambaikan tangannya, dan sebuah lorong muncul di depannya. Senyum aneh muncul di wajah pria anggun itu, dan matanya menyapu Xiaoyan dan Su Suiying. Wajah Xiaoyan penuh dengan ekspresi aneh, orang ini, apakah ada yang salah dengan otaknya? Apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar kata-katanya, mata Su Suiying sedikit dingin, dan ada sedikit nada dingin dalam suaranya yang jernih. Jika kau menghancurkan tulang kekasihku, aku juga akan menghancurkanmu, tetapi karena kau bisa mendapatkan hati yin dan yang, itu dianggap takdir. Aku bisa melihat beberapa petunjuk darimu. Kurasa kau juga butuh saripati darah, kan? Jadi aku akan menjadi cantik seperti orang dewasa. Ikutlah denganku jika kau menginginkan saripati darah, kata pria anggun itu. Su Suiying mendengus dingin. Jelas, tidak ada kecelakaan. Tidak dapat dihindari bahwa rahasianya akan terlihat oleh pemilik reruntuhan. Kemudian Xiaoyan dan Su Suiying juga saling memandang dan segera mengikuti. Tepat setelah menerobos lorong itu, yang muncul di depan mereka berdua adalah sebuah gua hitam. Di dalam gua itu, ada jalan gelap dan sempit yang tidak menuju kemana-mana. Pria elegan itu perlahan-lahan melihat mereka berdua dari depan. Melihat sekeliling, lubang hitam itu benar-benar gelap, dan hanya ada satu jalan di depan mereka. Ayo pergi. Pria elegan itu juga memimpin jalan. Ketika Xiaoyan dan Su Suiying mendengarnya, mereka berpikir sejenak dan menindaklanjutinya. Karena mereka telah sampai pada langkah terakhir ini, mereka tidak dapat mundur lagi. Berjalan di dalam gua yang sunyi dan gelap, hawa dingin samar terasa di sekujur tubuh. Di lorong yang sunyi, hanya terdengar langkah kaki mereka berdua. Lingkungan yang gelap membuat Su Suiying saling berpelukan tanpa sadar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan yang berjalan perlahan di depannya. King Lian juga menarik kembali cincin penerimaannya, dia sedikit ragu-ragu, lalu mengambil beberapa langkah dengan cepat dan mengikutinya dari dekat. Dalam situasi buruk yang tidak diketahui ini, hanya pemuda di depannya yang bisa membuatnya merasa sedikit lebih aman. Setelah berjalan dalam suasana yang sunyi seperti itu selama lebih dari 10 menit, tepat ketika Su Suiying tidak tahan lagi dengan kegelapan yang begitu sunyi hingga dapat membuat orang marah, bocah berkaki berat di depan itu tiba-tiba berhenti. Disinilah kita, disinilah saripati darah berada. Pria elegan itu berkata perlahan, merasa seolah-olah seorang mahasiswa yang belajar di luar negeri telah kembali ke rumah. Ledakan, dentuman, dentuman. Pria elegan itu berjalan menuju Simen dengan penuh dendam.
Simen itu bergetar lalu pecah. Tepat saat gerbang batu itu terbuka, harum bunga yang menjulang tinggi ke angkasa pun menyebar, dan kemudian Xiao Yan seperti baru saja melihat makanan yang paling lezat. Wan Lingzi, Huo Hui Guo. Beberapa bahan obat berharga yang jarang terlihat oleh dunia luar muncul di depan mata Xiao Yan. Bagi seorang apoteker tingkat tinggi, tidak ada yang lebih menarik daripada bahan obat berharga, karena bahkan seorang apoteker tingkat tinggi, tanpa bahan obat, sulit bagi seorang wanita pintar untuk memasak tanpa nasi. Su Suiying juga menyapu tanaman herbal di tanah dengan matanya yang indah, lalu mengangkat lehernya yang seperti batu giok untuk memperlihatkan tulang selangka yang menggoda, dan kehilangan suaranya. Esensi darah kaisar, aku telah menemukanmu. Xiao Yan juga menoleh untuk melihat ke dalam simen di bawah hilangnya suara Su Suiying, dan perlahan-lahan mengelilingi beberapa tetes darah merah darah di telapak kerangka itu di udara, karena dia juga merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari sana. Hanya itu yang bisa kubawakan. Semoga kalian berdua beruntung. Setelah lelaki anggun itu berkata demikian, ia berubah sepenuhnya menjadi seberkas cahaya kecil seperti pecahan kaca dan menghilang di dunia ini. Saat sosok lelaki anggun itu perlahan menghilang di dunia ini, melalui ruang batu, paksaan agung juga datang dari kerangka putih giok. Ini seharusnya benar, kan? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri, pemilik reruntuhan sebelumnya telah menciptakan beberapa yang disebut kombinasi yin dan yang dari hal-hal yang menipu, serta banyak formasi untuk mengaburkan mata. Xiao Yan juga takut akan hal ini apalagi yang terjadi, dan segera melihat sekeliling dengan waspada. Jika Anda melihat sekeliling, Anda dapat melihat semua yang ada di ruangan batu ini. Memasuki gerbang batu, ada tanaman obat yang tumbuh di mana-mana, dan sebuah jalan setapak terbuka di tengah yang mengarah ke kedalaman gerbang batu. Di kedalaman ruang batu, pada anak tangga yang sedikit tinggi, sesosok tubuh kerangka berwarna putih giok perlahan muncul. Di anak tangga yang agak tinggi, sebuah singgasana muncul di mata mereka berdua. Kerangka di atas singgasana itu persis sama dengan yang ada di luar. Xiao Yan juga menyipitkan matanya dengan erat. Bahkan kekuatan kaisar yang telah lama hilang ini selama hidupnya sangat mengerikan. Jika itu adalah Kaisar Do Bintang 7 yang dibangkitkan, Xiao Yan dan Su Suiying mungkin akan segera mati. Situasinya, tetapi untungnya ini hanyalah kerangka yang telah hilang selama bertahun-tahun. Namun Xiao Yan tidak berani menganggapnya enteng, dan segera melihat sekeliling dengan waspada, lalu menatap kerangka yang duduk bersila dengan mata berapi-api. Dari persepsi Xiao Yan dan Su Suiying, mereka tahu bahwa ini adalah bagian terdalam dari reruntuhan. Tempat duduk Kaisar, 7 bintang Dodi, level ini, bahkan bagi mereka, memiliki godaan yang tak tertahankan, tetapi mereka juga tahu bahwa di bawah godaan yang tak tertahankan, krisis juga hidup berdampingan. Para pembangkit tenaga Kaisar Do Bintang 7 mungkin mampu berdiri sendiri di benua roh misterius ini, tetapi mereka masih jauh dari puncak sesungguhnya. Namun, nilai yang terkandung dalam tulang dan bahkan darah pembangkit tenaga listrik Do di Bintang 7 tidak dapat diukur dengan uang. Dan di atas itu, Dodi dan Dosian, ini hampir merupakan proses perubahan kualitatif, kesenjangan antara keduanya, hampir tidak ada yang dapat menggantikannya. Apakah ini sisa-sisa orang kuat yang sekuat Kaisar Do Bintang 7? Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, karena hanya dari persepsi nafas dan kekuatan jiwa, kekuatan dan ketangguhan yang terkandung dalam kerangka ini lebih kuat dari milik Xiao Yan. Apa yang pernah ditemui Yan sebelumnya beberapa kali lebih kuat? Itu dia. Su Suiying memandang beberapa tetes cairan merah darah di atas tulang dari kejauhan, dan tak dapat menahan kilatan api di matanya yang indah. Darah Kaisar, itulah tujuan perjalanannya. Bahkan jika Anda ingin mendapatkannya dengan cara apapun, jika tidak, Anda. Xiao Yan menghirup udara dingin dalam-dalam dan mulai berjalan ke ruang batu. Melihat sekeliling dengan saksama. Di dalam ruangan batu yang luas itu, banyak sekali bahan-bahan obat tumbuh dari pintu batu itu, namun anehnya, tidak ditemukan sedikit pun jejak pertumbuhan tanaman di sekitar kerangka yang terletak di bagian terdalam ruangan batu itu. Melihat semakin banyaknya bahan obat, dan melihat-lihat kerangka di dekat ruang batu, Xiao Yan tiba-tiba merasakan firasat tidak enak, dan kemudian dia melihat ada sesuatu yang sepertinya diinjak di bawah kakinya. Dia meraih Su Suiying di sebelahnya dan berlari ke tempat dia masuk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, cepat kembali. Tingkah laku Xiao Yan yang aneh membuat Su Suiying bingung, namun dia juga memiliki sikap lebih memilih untuk mempercayai perkataan Xiao Yan atau tidak, jadi meskipun dia sangat meragukan tujuan dari tindakannya, atau segera menunjukkan tubuhnya dan buru-buru mengikutinya. Saat sosok Xiao Yan mundur tajam, Su Suiying segera merasakan ada sesuatu yang salah,
dia mengaktifkan ki pertempuran Qian di sekitar tubuhnya, mengambil batu dengan tangannya, dan terbang menuju ke sekeliling kerangka itu. Batu itu baru saja bersentuhan dengan ruang di sebelah kerangka kaisar, dan berhenti bergerak seolah-olah telah menabrak dinding tebal. Kemudian Xiao Yan melihat bahwa kerangka kaisar yang awalnya kering tiba-tiba tampak sedikit menggeliat, dan kemudian ruang di sekitar kerangka itu runtuh menjadi paku-paku ruang yang sangat tajam dan tak terhitung jumlahnya, menusuk batu itu, unggul. Ledakan, dentuman, dentuman. Kekuatan mengerikan itu langsung terkumpul ke arah batu-batu di udara, dan kekuatan dahsyat itu membuat batu-batu itu lenyap. Su Suiying juga menyadari keanehan kerangka itu saat ini, dan kemudian Mei Mu menatap kerangka kaisar, karena dia terkejut melihat tetesan cairan merah darah yang telah melayang di telapak kerangka itu, menetes dengan lembut ke kerangka itu. Pada kerangka yang duduk bersila, esensi darah itu tampaknya menyatu di atas tulang. Su Suiying juga membuka mulutnya sedikit. Melihat darah yang jatuh di tulang seputih giok itu, perasaan gelisah yang amat sangat diam-diam muncul dari hati mereka berdua. Mata Xiao Yan tertuju pada darah yang menetes di tulang. Pada saat ini, darah itu mengalir, tetapi diam-diam menembus seperti air yang bertemu kapas. Ketika semua darah telah menembus ke dalam kerangka, pupil mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa ada kehidupan yang muncul dari kerangka yang awalnya kering di depannya yang telah hilang selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Sial, kembali. Su Suiying juga cepat tanggap, dan saat dia merasakan vitalitas itu, suara gemuruh cepat keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, kakinya menghentak tanah, dan tubuhnya terlontar kembali seperti kilat. Tepat saat mereka hendak melangkah mundur, kerangka seputih giok yang duduk bersila di atas kursi batu itu bergetar pelan. Kemudian, sesaat setelah darah merah darah menyatu dengan tubuh seputih giok itu, di rongga tengkorak bagian tengah yang gelap itu, dua warna merah darah samar-samar muncul berkedip-kedip. Mencicit, tepat saat keduanya keluar dari ruang batu, tiba-tiba terdengar suara tulang-tulang yang terpelintir di ruang batu yang awalnya sunyi. Di bawah suara ini, Xiao Yan dan Su Sui juga saling memandang, lalu menatap Yuyu. Kerangka putih itu, di atas kerangka itu, embusan kabut darah meresap ke kedalaman seluruh ruang batu. Aura berdarah menyebar dari kedalaman ruang batu pada saat ini, dan seluruh ruang batu dipenuhi dengan lebih banyak keseriusan. Nyaring, suara kerangka yang menyentuh tanah terdengar dari jauh hingga dekat. Suaranya tidak keras, tetapi seperti menginjak hati keduanya, membuat orang merasa sangat tertekan. Hati-hati, jangan terpisah. Wajah Xiao Yan tampak serius, lalu dia menoleh ke arah Su Suiying dan yang lainnya dan berkata dengan suara rendah, situasi ini benar-benar di luar kendali, kebangkitan tulang kaisar benar-benar terlalu mengerikan. Su Suiying juga mengangguk. Dia datang ke sini untuk mengumpulkan cukup informasi, tetapi dia jelas tidak menyangka bahwa penguasa reruntuhan akan dibangkitkan. Jika kali ini terjadi kesalahan, saya khawatir mereka berdua harus dikubur di sini. Di ruang batu, kabut darah perlahan berfluktuasi di bawah tatapan mereka berdua. Seketika, sebuah kerangka yang seluruh tubuhnya diwarnai merah darah oleh kekuatan esensi dan darah berjalan perlahan melalui kabut darah dan muncul di tempat kedua. Orang-orang melihat ke bawah. Kalahkan aku, hidup. Yang kalah, mati. Kerangka berwarna darah itu berhenti beberapa meter di depan mereka berdua, dan perlahan mengangkat kepalanya. Di mata yang kosong, darah berkilat, dan suara kuno dan serak yang acuh tak acuh terdengar lembut di ruang batu.